Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Jaila Nisal Sabil. Saya akan menjelaskan komputer networking. Nah, di sini ada nomor satu. Perbedaan mendasar antara jaringan komputer dan komputer standalone. Komputer standalone berfungsi secara mandiri tanpa terhubung ke perangkat lain dan semua sumber daya hanya digunakan oleh satu komputer tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer. Jaringan komputer menghubungkan beberapa perangkat sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, file, atau printer. Nah, di sini ada contoh topologi. Sini saya akan menjelaskan gambar yang bagian belah kiri. Komputer berdiri sendiri, tidak terhubung dalam jaringan lain. Sehingga setiap komputer memiliki sumber daya seperti prosesor, penyimpanan, dan perangkat eh, per peripheral, keyboard, dan mouse printer. Data diakses dan data diakses disimpan hanya terbatas pada komputer tersebut. Interaksi dengan perangkat lain seperti server atau cloud biasanya membutuhkan koneksi manual atau pengguna perangkat menyimpankan eksternal seperti USB. Di sini saya akan menjelaskan gambar bagian kanan yaitu komputer network. Komputer. Komputer dalam jaringan terhubung satu sama lain melalui server pusat atau perangkat jaringan misalnya switch atau router. Semua komputer dalam jaringan dapat saling berbagi data dan sumber daya seperti printer, penyimpanan data di setiap server. Server dapat mengelola berbagai tugas seperti penyimpanan data, aplikasi berbasis server seperti kontrol akses ke sumber daya bersama. Lalu jaringan ini memungkinkan pengguna yang lebih efisien karena komputer bisa saling terhubung, memudahkan kolaborasi dan berbagai data. Saya akan jelaskan nomor dua, jelaskan secara rinci terkait IP address serta jelaskan tentang subnetting melalui contoh kasus IP address 92.168.0.0.27. IP address dan subnetting. IP address adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan dalam IP prepaid. Alamat ini terjadi dari 32 32 32 bit yang dibagi menjadi dua bagian. Network ID untuk mengidentifikasi jaringan dan host ID untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Eh, Subnetting. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Subnet untuk memaksimalkan pengguna IP address dan meningkatkan keamanan serta kinerja jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh visualisasi diagram pembagian subnets. Eh, yang ini, yang 27 berarti 27 itu 27 bit untuk network dan 5 bit untuk host. Nah, di sini notaris 27 menunjukkan bahwa 27 bit digunakan untuk bagian network dari alamat IP, sementara sisanya 2 ambil 27 sama dengan 5 bit digunakan untuk bagian host. Dalam subnetting IP prepaid terdapat total 32 bit sehingga notaris ini membagi jaringan menjadi 27 bit untuk network dan 5 bit untuk host. Eh, jumlah jumlah bit untuk host 3 yaitu hasilnya jumlah bit
untuk host 32 diambil 27 sama dengan 5. Nah, sini jumlah bit untuk host sama dengan eh, jumlah jumlah bit untuk host 32 diambil 27 sama dengan 5 karena IP prepaid menggunakan 32 bit mengurangkan 27 bit 27 bit untuk metode dari 32 menghasilkan 5 bit digunakan untuk host. Nah, total IP subnet dua subnet dua perangkat. Nah, ini di sini jumlah bit untuk host dua dua diambil 27 sama dengan 5 karena IP private menggunakan 2 bit menggunakan 27 bit untuk network dan 32 menghasilkan 5 bit yang digunakan untuk host. Total IP dalam subnet 2 per 5 yaitu 32 IP address dengan 5 bit yang dialokasikan untuk host. Jumlah total kombinasi untuk host dalam 2 per 5 yaitu 32 artinya adalah 32 alamat IP yang tersedia dalam subnet tersebut. Nah, di sini jadi subnet mask yaitu adalah 255, 255, 255, 192. Subnet mask per 27 dikonversikan ke dalam notaris desimal. Bit pertama 24, 3 bit pertama adalah 25 dan 3 bit selanjutnya pada outstat terakhir menghasilkan 192. Jadi subnet mask untuk 27 adalah 255, 255, 255, 192. Nah, di sini IP broadcast. IP broadcast 192.168.000 tambah 31. 192.168.031. Nah, IP broadcast adalah alamat IP terakhir dalam subnet karena ada 32 alamat total. IP broadcast adalah alamat ke-31 yang dihitung dengan menambahkan 31 ke alamat network yaitu 192.168.000. Jadi IP broadcast untuk subnet ini adalah 192.168.031. Nah, IP network 192.168.000. Alamat IP network adalah alamat pertama dalam subnet yaitu 192.168.000. IP rate-nya adalah 192.168.01.192.168.030. Nah, IP rate-nya mencakup alamat-alamat yang yang dapat digunakan untuk host dalam subnet. Yang dimulai dari IP pertama setelah network 192.168.168.01 hingga satu alamat sebelum se- hingga satu alamat sebelum broadcast yaitu 192.168.168.030. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3 network model, jelaskan cara rinci dan fungsi dari network model serta jelaskan satu persatu setiap layer dari TPC IP model, melengkapi dan visualisasi gambar, tidak boleh teks. Nah, di sini saya ada network. Network kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data. Jenis-jenis jaringan meliputi jenis-jenis jaringan. Nah, sini ada tipe C IP. Tipe C IP adalah komponen utama router, switch, modem, access point. Nah, protokolnya tipe C IP internet, HTTPS, web, FTP, file, smart, email.
Keamanannya, recalls, ekskripsi, VPN untuk melindungi data dan jaringan. Tipe CIP adalah protokol komunikasi dasar internet. Tipe C Transition Control Protocol adalah memastikan data dikirim lengkap dan dalam urutan yang benar. IP, Internet Protocol mengatur alamat utama dan jalur pengiriman data. TVC IP memungkinkan perangkat di jaringan saling bertukar data dengan andal. Di sini ada VATS. Pada OSI model kita mengenal 7 layar diantaranya. B1 bit yaitu physical layer. L2 FDU adalah data link layer. L3 PDU adalah network layer. L4 L4 PDU adalah transport layer. L5 PDU adalah session layer. Terus L6 PDU adalah presentation layer. Terus ada L7 PDU adalah application layer. Sedangkan CIP model terdiri dari 5, yaitu bit, physical layer, sama frame data layer. IP PAX adalah network, SMIT adalah transport, data adalah application. Nah, di sini saya akan menuliskan tipe IP yang ada gambar di sini. Teknik kerja dari layar aplikasi ini saya akan visualisasikan seperti gambar yang ada di sini. Gambar di sini terdapat web server dan klien yang merequest misalkan website com, kemudian merespon dengan HTTP header berikut. Datanya, respon tersebut dapat terlihat oleh klien, misalkan status HTTP adalah 300 itu berarti oke. Maka klien mendapatkan apa yang di request. Jika respon 500 not found itu berarti web server tidak memiliki halaman web yang diinginkan oleh klien. Jadi application ini menyediakan antarmuka aplikasi dan jaringan. Mari dan jaringan. Nah, di sini ada TVC Transport Layer. Cara kerja transport layer yang menyediakan layar aplikasi setiap klien melakukan request. Misalkan versi 1 direspon dengan baik. Kemudian ketika respon yang kedua ternyata error, maka layar ini akan melakukan pengiriman request kembali sehingga layar ini berfungsi untuk melakukan record ketika terjadi error. Nah, di sini ada TVC IP network layer. Salah satu yang digunakan untuk layar yaitu IP. IP menyediakan 2 vektor penting, yaitu addressing dan routing. Sekarang kita sudah memiliki IP address 4 dan IMF, yaitu IP 6, namun kita akan fokus pada IP di address 4 terlebih dahulu. Nah, di sini ada TVC IP data link dan physical layer. Physical layer mengidentifikasi kabel dan energi jaringan layar. Data link mengidentifikasi protokol yang diperlukan dalam jaringan fisik. Layar data link memiliki mekanisme
deteksi kesalahan yang disebut FSC, frame check sequence. Physical layer berarti hardware seperti gambar yang ada di sini. Di sini saya akan ke data link layer. Data data link layer adalah encapsulation merupakan perubahan dari data menuju biner yang terjadi pada sender, sedangkan devolution adalah perubahan dari biner menuju data yang terjadi di receiver. Perhatikan nama dan tipe C IP mesh 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 berikut. Misalnya yang terjadi di application layer adalah data pada transport layer disebut dengan segmen yang terdiri tipe C, dan data, sedangkan pada network layer disebut dengan IP packet yang terdiri IP, TVC dan data. Terakhir pada data link kita sebut dengan frame yang terdiri dari link, IP, TVC dan sudah data dan data link trailer. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, perintah dasar Cisco. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Cisco. Nah, di sini kita memasukkan router terlebih dahulu. Habis itu switch. Habis switch kita PC. Kita di sini memakai 3 PC. Terus ini salah, ini kepencet. Kita delete. Kita sambungkan kabel dari switch dari switch ke PC. Nah, kita dari switch ke router, dari router ke PC. Habis itu kita ke router, kita ke CLI, no, enter lagi, enter complete, enter. Kita masukkan kita coba masukkan hostname. Kita masukkan di sini misalkan nama kita, misalkan Denny, enter. Nah, kita di sini masukkan lagi enable script. Masukkan lagi nama kita yang tadi, Denny, enter. Oh, ini kurang, sorry. Masukkan Denny, enter. Enter, terus exit, kita enter lagi, kita exit lagi, enter. Habis itu masukkan n lagi, masukkan password kita yang tadi dibuat, yang masukkan hostname. Ini kita masukkan lagi di sini, misalkan password kita bikinnya Denny. Nah, kita enter, udah. Habis itu kita masukkan konflik, enter. Habis itu masukkan in fa
00 enter, itu kita no shutdown, tune enter, enter lagi, kita masukkan IP address 192.168.1.1, masukkan lagi 255.255.255.0, enter. Nah, di sini kita masukkan lagi konflik, terus konflik kita ke FA 1 enter, enter. Nah, udah. Sekarang kita masukkan ke dari PC ke IP. Nah, di sini kita masukkan 192.168. Misalkan di sini kita masukkan 2.2 enter. Nah, kita salin aja, kita tempel, ubah jadi 2.1. Nah, terus dari PC 1 lagi kita ke desktop lagi, habis itu ke IP, kita isi lagi IP-nya 1.1, enter. Terus 1.1, oh yang ini salah, harusnya 1.3. Nah, PC 1 lagi kita isi lagi IP address-nya, jadi 1.2 enter, kita masukkan lagi di volume jadi 1.1. Nah, di sini kita coba di run, misalkan ping 192.168.2.2. Nah, di sini udah jalan programnya, kita masukkan lagi coba 192.168.2.1, coba kita enter lagi. Terus ini invalid, berarti salah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 5 yaitu VLAN dan trunking. Baik, kita langsung aja kita coba ke Cisco. Nah, di sini kita akan memasukkan switch, kita coba masukkan switch. Nah, di sini kita masukkan PC, kita memakai 4 PC, 2, 3, 4. Nah, habis itu kita kasih kabel dari switch ke PC. Nah, udah, terus dari switch ke PC lagi. Habis itu dari switch ke PC lagi. Nah, udah,
Kita coba masuk ke switch, kita ke CLI, kita coba jalanin program, habis itu enter, kita masukkan N, kita enter, kita masukkan konflik, salah, kita coba enter. Nah udah, kita masukkan pilan 10, kita coba enter, lalu kita masukkan nama pilan 10, itu kita enter lalu exit. Habis itu kita masukkan do show pilan brief, kita enter. Nah di sini udah, kita masukkan lagi pilan 20, kita coba enter, lalu kita masukkan lagi nama pilan jadi pilan 20, kita coba enter lagi, kita masukkan lagi exit, masukkan lagi exit, kita enter, itu kita masukkan lagi do show brief. Oke, udah. Di sini kita coba masukkan in FA 01, kita coba enter, kita masukkan switch, terus itu kita switch port mode akses, kita coba enter, lalu kita masukkan lagi switch port akses pilan 10, enter. Lalu kita masukkan lagi exit. Udah, kita masukkan lagi dosau mana. Nah, kita masukkan lagi, coba enter. Nah, di sini udah. Dosau. Oh, kita coba itu baru masuk ke berarti kita coba lagi ke, jadi dulu show, habis itu kita masuk lagi ke in FA02, itu kita coba enter, situ kita masukkan lagi switch mode akses, kita ganti ini switch mode akses, kita ganti, oh enggak, masih switch port akses pilan 10, coba enter, situ kita masukkan exit, enter, situ kita masukkan do show print. Oke, kita enter. Nah di sini udah jalan. Kita coba masukkan IP address dari PC 192.168.10.1.2, lalu kita coba enter. Nah udah, kita coba lagi ke PC satu lagi, kita masukkan lagi 192.168.10.2.
3 enter. Nah, kita masuk lagi ke PC satu lagi, ke IP. Nah, habis itu kita tempel, kita coba lagi ganti jadi 20, habis itu 2. Kita enter. Nah, di sini kita coba jalankan dari PC ini ke PC ini. Nah, di sini udah sukses. Nah, kita coba lagi ke PC yang di atas. Nah, di sini sudah successful. Nah, di sini langsung aja kita ke nomor 6. Coba kita pakai router. Dan sini aja. Router sudah di atas. Nah, kita coba pakai kabel dari router ke switch. Nah, coba kita ke router ke CLI. Kita no dulu, enter lagi. Habis itu kita kita coba masukkan enable. Habis itu konflik, enter, terus enter, masukkan min 0 0. Kita coba enter, habis itu kita masukkan down, habis itu enter. Masalah kita coba pakai down, tadi typo, sorry, maaf. Nah, udah, lalu kita coba ke switch-nya. Nah, di switch kita kita coba masukkan in FA0 per 5, kita enter. Oke, habis itu kita masukkan switch oh, mode ranking, lalu kita enter. Nah, lalu kita coba pindah lagi ke router. Kita enter saja, kita masukkan IP address. Oh, salah, kita masukkan int fa 0.10, lalu kita coba enter. Oh, maaf, salah, sudah kepusingan ini, Bu. Aduh, maaf, kita masukkan int, typo lagi, Bu. fa 0.10, lalu kita enter. Nah, di sini bisa. Lalu kita coba masukkan IP address. Lalu kita coba masukkan encapsulation.
Dual terus dot 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 satu key space 10 kita enter. Nah habis itu kita masukkan IP address-nya. IP address kita coba 192.10.1 kita coba kan lalu kita masukkan 255.255. lalu kita coba masukkan 255.255.0. lalu kita coba enter, invalid. Oh maaf. Oh bentar. Oh kita masukkan IP address tadi salah. Address 192.168.10.1 lalu 255.255.255.0. lalu kita coba enter. Nah di sini bisa kita coba exit, lalu kita masukkan lagi IP DHCP-nya VLAN 10. Oh salah. Maaf tadi salah lagi, typo lagi. Kita masukkan IP DHCP, lalu kita masukkan pol, habis itu VLAN kita coba VLAN 10, lalu kita enter. Oh tadi pakai spasi. Nah ini udah bisa. Habis itu kita masukkan lagi networknya. Kita masukkan 192.168.10.0 lalu 255.255.255.0. Nah kita enter. Nah di sini kita masukkan default router. Coba masukkan default router. Nah router. Nah di sini kita coba masukkan 192.168.20.1. enter. Nah coba di sini masukkan DNS servernya. DNS server 0.0.0.0.0. lalu enter. Nah lalu kita coba exit. Nah kita lanjut ke IP DHCP pol
920. Nah, lalu kita coba enter. Nah, di sini kita masukkan network. Mana network? Kita ubah jadi 20. Nah, lalu kita coba enter. Nah, kita masukkan lagi default, ya, default router. Nah, lalu kita enter lagi. Nah, kita masukkan DNS server, lalu kita enter, habis itu kita masukkan exit. Nah, habis itu kita nah, lalu kita coba ke PC, kita ke IP. Nah, kita ke HDCP. Nah, lalu kita tunggu dulu bentar, belum muncul. Nah, ini udah muncul, lalu kita coba lagi ke PC lain. Kita coba ke IP lagi. Nah, kita ke HDCP lagi. Kita nunggu dulu, nunggu muncul. Nah, udah muncul. Kita coba lagi ke PC lain lagi. Nah, kita ke HDCP lagi, lalu kita nunggu lagi. Nah, udah muncul, cepet sekarang mah. Nah, sekarang coba lagi ke PC 1. Nah, kita ke HDCP lagi, kita nunggu lagi. Nah, udah. Lalu kita coba mengirim surat. Kita coba mengirim surat dari PC 13 ke PC 14. Nah, di sini bacaannya sukses. Lalu kita coba lagi ke PC lain untuk mengirim surat dari PC 11 ke 12. Nah, di sini sukses. Kita coba lagi mengirim surat dari PC 13 ke PC 12. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.